Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, semoga saja Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat kelapangan waktu, sehingga kita dapat kembali bertemu di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja dari majelis ini kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadi panduan bagi kita sehingga kita lebih baik lagi dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui bahwa beliau adalah junjungan kita, beliau adalah suri tauladan bagi kita. Maka untuk itu dalam segala hal mari kita upayakan untuk mencontoh beliau, terkhusus dalam urusan-urusan ibadah. Karena sesungguhnya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tata cara tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jamaah sekalian, ayat yang kita bicarakan insyaallah seperti disampaikan tadi, yaitu ayat ke-60 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu wasrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami mengatakan, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya. Maka makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan oleh Allah
dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ayat yang mulia ini juga merupakan ayat yang menjelaskan tentang nikmat yang telah diberikan kepada umat Nabi Musa atau Bani Israel. Kita lihat di sini nikmat yang diberikan berupa air untuk kebutuhan, baik ia untuk diminum atau keperluan-keperluan yang lain, dan nikmat air ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena diminta oleh Nabi Musa alaihissalam, di mana di sini dijelaskan bahwa pada saat Bani Israel kesasar di gurun pasir, ternyata mereka tidak mempunyai persediaan air. Ketika mereka kehabisan air, nah mereka meminta kepada Nabi Musa dengan mengatakan, "Atus'iduna min Misr linamuta auladana wa mawashina atasan." Wahai Musa, apakah engkau membawa kami dari Mesir supaya kami binasa dan anak-anak kami juga binasa dan ternak-ternak kami juga binasa atasan disebabkan karena kehausan. Jadi alasan Bani Israel untuk meminta supaya Nabi Musa berdoa agar Allah memberikan air kepada mereka, ya cukup memaksa. Artinya alasan tersebut mengandung kata-kata su'udzon, ya Pak ya. Artinya mereka mengatakan, ya kami sengaja engkau ajak keluar dari Mesir, lalu sekarang kami dalam keadaan haus, apakah engkau menghendaki kami binasa? Apakah engkau menghendaki anak-anak dan ternak-ternak kami binasa? Jadi ini permintaan yang mengandung su'udzon. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, lalu pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan air kepada mereka. Seperti kita lihat di dalam ayat, Allah mengatakan wa idistasqa. Jadi istasqa ini kata kerja yang mengandung makna tolak, ya Pak ya. Jadi dalam bahasa Arab, kalau misalkan kata kerja diawali dengan alif, kemudian sin, kemudian ta, nah itu kandungan maknanya adalah permintaan. Kita lihat di sini ista. Nah, itu
itu maknanya permintaan Pak ya. Contoh lain misalkan izin. Ya, izin misalkan. Kalau kita sebutkan istadana, artinya berubah, meminta izin. Ya. Jadi disebabkan karena hal yang demikian, Imam As-Sa'di menjelaskan di dalam tafsir beliau Pak ya, bahwa istasqa mengandung makna tolak, permintaan atau doa. Nah, yang mesti kita pahami di sini ya, Nabi Musa saat diminta oleh kaumnya supaya Allah memberikan air minum kepada mereka, lalu kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk yang demikian. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa yang berdoa di sini hanya Nabi Musa alaihissalam. Artinya apapun yang terjadi di dalam ayat ini itu mutlak karena keutamaan Nabi Musa. Mutlak karena mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengalami hal yang sama dengan Nabi Musa, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa sekali waktu Nabi kita didatangi oleh seorang Arab Badawi. Lalu beliau meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan apa? Air hujan. Lalu kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar supaya Allah menurunkan hujan di waktu Nabi kita sedang menyampaikan khutbah Jumat. Kemudian untuk yang berikutnya, di kota Madinah juga pernah terjadi kekeringan, sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar menuju lapangan untuk melakukan sholat istisqa. Lalu kemudian Nabi pun berdoa sampai putih ketiak beliau kelihatan dan telapak tangan beliau menghadap ke langit. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, di sini yang mesti kita pahami bahwa keadaan Bani Israel meminta air kepada Nabi Musa, ternyata hal ini juga terjadi kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita juga didatangi oleh kaum muslimin meminta supaya Nabi memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Nah, dalam Islam ketika meminta supaya Allah menurunkan hujan bisa dengan cara berdoa saja. Ya Pak ya. Jadi kita langsung berdoa meminta kepada Allah, ini bisa dengan cara seperti ini. Kemudian bisa juga dengan melaksanakan sholat 2 rakaat layaknya sholat Id, ya Pak ya. Nah, ini namanya sholat istisqa. Jadi bisa dengan 2 cara yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya
Yang menjadi persoalan ya, Bani Israel tadi meminta dengan mengatakan apa? Musa membawa mereka dari Mesir untuk membinasakan mereka, keturunan mereka dan binatang-binatang ternak mereka karena tidak ada air. Adapun sahabat-sahabat Nabi tidak mengatakan seperti itu. Si Arab Badawi hanya mengatakan telah terjadi kekeringan, telah rusak tanaman, itu aja. Ya, jadi tidak ada nada yang sifatnya mengancam. Ini kebobrokan dan keburukan Bani Israel, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqul nadrib bi asaqal hajar." Lalu kami mengatakan kepada Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Nah jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah menyebutkan asa Musa, tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Seperti di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'arahul ayatal kubra. Kami perlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang paling besar yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, ulama-ulama tafsir mengatakan mukjizat yang paling besar tersebut adalah tongkat. Ya Pak ya. Jadi mukjizat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa adalah tongkat. Kenapa demikian? Seperti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin bahwa tongkat Nabi Musa setidaknya menunjukkan 4 kejadian yang sangat besar. Ya Pak ya. Nah, apa kejadian yang pertama? Takunu hayyatan tas'a. Tongkat itu dapat berubah menjadi ular besar. Ya Pak ya. Jadi ini ajaib luar biasa, Pak. Ya. Jadi sebuah tongkat berubah menjadi ular benaran. Bukan ular-ularan gitu Pak ya, ular benar. Kemudian yang kedua, seperti kita lihat di dalam ayat ini, dengan tongkat tersebut batu bisa mengeluarkan 12 pancuran air dari sebuah batu. Ya. Jadi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkat ke batu. Lalu dari batu itu terpancar 12 pancuran air. Nah ini pun sesuatu yang sangat besar Pak ya. Sesuatu yang sangat ajaib. Kemudian yang ketiga, dengan tongkat tersebut lautan menjadi jalur yang dapat dilewati oleh umat manusia. Lagi-lagi hal ini pun terjadi sebanyak 12 jalur. Ya Pak ya. Dan bahkan kalau diperhatikan ya Pak ya, kalau diperhatikan saat Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, justru yang terjadi laut mengering sehingga bisa dilewati oleh Bani Israel. Jadi air mengering, orang-orang Bani Israel dapat lewat sehingga mereka selamat dari kejaran Firaun. Kemudian saat Nabi Musa memukul batu,
batu yang kering justru mengeluarkan air. Jadi terbalik gitu loh Pak. Tadinya sesuatu yang mengandung air, lautan bahkan dipukul dengan tongkat berubah jadi kering. Kemudian batu tadinya kering dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkat lalu mengeluarkan air. Jadi kebalik. Ini keajaiban yang sangat besar gitu Pak ya. Kemudian persoalan yang keempat, tadi kita katakan bahwa ular besar ini berasal dari tongkat Nabi Musa. Nah, yang ajaib dari ular ini, ia memakan ular-ular yang disihir oleh penyihir Firaun. Jadi wallahu a'lam gitu Pak ya, ular besar ini memakan, ya, ini bisa makan, ular tersebut bisa makan, ini sesuatu yang sangat ajaib. Ya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, makanya Allah mengatakan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, tongkat ini adalah ayatul kubro, mukjizat yang sangat besar. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat ini Allah menyebutkan sebuah batu. Ya. Nah, ulama-ulama kita menafsirkan batu di sini ya banyak pendapat. Ada yang mengatakan batu tersebut persegi 4. Kemudian batu ini setiap kali mereka berangkat, ini batunya dibawa. Lalu sampai di sebuah tempat mereka hendak beristirahat, membutuhkan air. Nah, dipukul oleh Nabi Musa. Lalu seketika keluar 12 pancuran dari 4 sisi. Berarti satu sisinya berapa pancuran Pak? 3 ya. 3 kali 4 12. Kemudian nanti kalau udah selesai ya, semuanya udah mendapatkan air. Nah, Nabi Musa kembali memukul batu tersebut. Kemudian air pun berhenti. Lalu batunya diangkat lagi, lalu dibawa. Jadi demikian seterusnya sepanjang mereka berada di gurun pasir. Ya Pak ya. Jadi ajaib sekali gitu ya. Artinya batu tersebut tidak terinstalasi ya ke bumi. Kalau misalkan batunya berada di bumi gitu ya, nempel ya, masuk akal gitu ya. Tapi ini bisa dibawa, bisa digotong, ajaib sekali gitu. Akan tetapi sekalipun demikian jemaah sekalian yang saya muliakan, bahwa ulama-ulama kita menjelaskan seperti disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar. Kata beliau, sekalipun mukjizat Nabi Musa saat ia memukul batu, batu mengeluarkan air, sesuatu yang sangat luar biasa. Akan tetapi jauh lebih luar biasa mukjizat yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mukjizat apa yang diterima oleh Nabi kita, dan ini dilihat oleh sahabat-sahabat beliau, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ya Pak ya, dari sahabat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, tiba suatu hari di mana mereka hendak melakukan sholat asar. Lalu kemudian mereka pun tidak mendapatkan air untuk berwudu. Lalu seketika ada seseorang yang membawa wadah yang berisikan air untuk wudu Nabi kita SAW. Kemudian selanjutnya Pak,
air yang ada di wadah ini ya sedikit sekali, hanya cukup untuk Nabi kita. Sementara yang butuh air saat itu ya sejumlah sahabat. Lalu seperti kesaksian yang disampaikan Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di dalam wadah, lalu Nabi memerintahkan sahabat-sahabat yang ada di tempat itu untuk berwudu dari air tersebut. Lalu kemudian kata Anas, tiba giliran beliau untuk berwudu, fara'aitul ma'a yanba'u min tahti asabi'i. Aku lihat ke dalam wadah, aku saksikan dari jemari Nabi kita, kata beliau, memancar air. Jadi dari jemari Nabi kita memancar air. Ini kesaksian yang dilihat langsung oleh siapa? Anas bin Malik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, hal yang sama juga terjadi pada saat peperangan Hudaybiyah. Seperti diceritakan oleh Jabir ibnu Abdullah ya Pak ya, bahwa pasukan saat itu butuh terhadap air. Ya, baik ia untuk kebutuhan minum atau kebutuhan yang lain-lain. Hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik Pak ya. Cuman perawi hadis ini bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang jumlah orang yang memanfaatkan air yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Beliau mengatakan, kami berjumlah 1.500 orang. Jadi air satu wadah cukup untuk keperluan 1.500 orang setelah Nabi meletakkan tangannya di dalam wadah tersebut. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, seperti dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar tadi Pak ya, ini sesungguhnya jauh lebih ajaib dibanding apa yang terjadi pada Nabi Musa. Kenapa demikian? Karena batu biarpun bendanya kering, ternyata Allah mengatakan di surat Al-Baqarah juga Pak ya, Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul ma." Kata Allah, hati orang-orang kafir itu keras, melebihi kerasnya batu. Akan tetapi kalian perhatikan batu, kata Allah, biarpun keras, batu masih saja bisa mengeluarkan atau memancarkan air. Jadi batu yang dipukul oleh Nabi Musa sehingga mengeluarkan air 12 pancuran, ya kejadian ini memang bisa terjadi sesuai dengan ayat yang tadi kita sampaikan. Nah, mukjizat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari jari jemari beliau memancar air, kira-kira ini ada kejadian yang sama nggak selain ini Pak? Nggak ada. Kemudian ya, wallahu alam gitu ya, sumbernya dari mana? Ini murni betul-betul keajaiban dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya Allah mengatakan di sini fan fajarat min husnata asyrata aina. Setelah Nabi Musa memukul batu tadi, spontanitas Pak ya, langsung. Makanya di sini Allah menggunakan fa. Ya, udah sering kita sampaikan huruf ataf dengan menggunakan huruf fa menunjukkan waktunya hampir bersamaan gitu ya. Jadi ini spontanitas langsung
dari batu tersebut memancur 12 pancuran air. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kenapa air yang keluar dari batu tersebut terdiri dari 12 pancuran? Nah, ini seperti yang sering kita sampaikan Pak ya, karena Bani Israel terdiri dari 12 suku. Kemudian alasan berikutnya seperti dikatakan oleh Syekh Utsaimin, hal ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dari keluasan nikmat. Ya Pak ya. Jadi ini sebuah pertanda kalau nikmat Allah itu luas, banyak sekali. Kemudian selanjutnya yang ketiga seperti dikatakan oleh Syekh Utsaimin, al-ib'adu anil adawah. Allah berikan untuk setiap satu sukunya satu pancuran supaya tidak terjadi permusuhan. Ya Pak ya, supaya tidak terjadi perselisihan di antara sesama Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad alima kullu unasin mashrabahum. Setiap suku dari Bani Israel tadi telah mengetahui mana pancuran yang dikhususkan kepada suku-suku mereka. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan, apabila batu hendak dipukul untuk mendapatkan air, nah Nabi Musa sengaja memanggil pemuka-pemuka dari suku-suku yang ada di kalangan Bani Israel tadi Pak. Kemudian mereka menjaga ya pancuran yang telah ditetapkan kepada mereka. Lalu Nabi Musa memukul batu, air keluar. Nah, kepala suku ini memanggil orang-orang yang ada di dalam sukunya untuk mengambil air dari pancuran yang telah ditetapkan. Jadi seperti itu kata Imam Ibnu Katsir. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kulu washrabu mir rizqillah. Kalian makanlah dan minumlah dari rezeki Allah. Ya Pak ya. Nah, di sini kita lihat Allah memerintahkan Bani Israel supaya makan dan minum dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah di sini Pak, perintah di sini kandungannya adalah al-ibah. Ya, kandungannya hanya sebatas kebolehan. Ya, hanya sebatas kebolehan. Nah, ulama-ulama kita mengatakan dari ayat yang mulia inilah muncul kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil asya al-ibah. Hukum asal terkait keduniaan adalah diperbolehkan. Ya Pak ya. Terkecuali apabila ada dalil yang melarang, maka hal itu terlarang. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, makanan apa saja pada dasarnya diperbolehkan untuk kita cicipi, Pak. Minuman apa saja pada dasarnya boleh saja kita minum. Tapi kalau misalkan ada dalil yang menjelaskan makanan ini tidak boleh, minuman itu tidak boleh, maka pada saat itu dilarang untuk kita konsumsi. Ya, sebagai contoh misalkan terkait makanan, ya Allah melarang seseorang memakan riba. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang memakan bangkai dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang dilarang ini ya keluar dari kaidah umum. Adapun
Adapun minuman misalkan gitu ya, Allah melarang seseorang untuk meminum khamar. Ya, dengan adanya larangan itu maka khamar dikeluarkan dari hukum asalnya. Ya, dari hukum asal yang seperti kita sampaikan tadi ya. Baik. Kemudian selanjutnya adapun hukum asal untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mahdzur, terlarang. Al aslu fil ibadati al hadar. Hukum asal ibadah kepada Allah terlarang. Kecuali ada dalil yang menganjurkan atau memerintahkan. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, di sini mesti kita pahami Pak ya, bahwa bicara soal urusan keduniaan yang mesti dicari dalil yang melarang. Ya Pak ya, dalil yang melarang. Ini boleh nggak? Coba cari ada dalil yang melarang atau tidak. Akan tetapi bicara soal ibadah kepada Allah yang mesti dicari dalil yang memerintahkan. Saya mau ibadah kepada Allah. Kira-kira perintahnya ada nggak? Dasar hukum baik dari Al-Quran atau As-Sunnah ada yang menganjurkan nggak? Jadi jangan sampai salah kaprah dalam menggunakan kaidah ini, Pak. Ya, artinya banyak di antara kita yang melakukan ibadah kepada Allah, giliran ditanya dalilnya ada atau tidak, kata dia nggak ada. Cuman yang melarang pun tidak ada. Jadi kalau misalkan ibadah, ya cukup yang dicari dalil yang menganjurkan. Ya Pak ya. Jadi jangan berpatokan ini tidak dilarang, boleh aja gitu ya. Nanti akan keliru kalau kita mengacu kepada hal-hal semacam ini gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat ini kita lihat bahwa rezeki langsung dinisbatkan oleh Allah kepada dirinya. Min rizqillah. Ya. Padahal kita lihat tadi Pak, sebab untuk rezeki berupa air minum tadi adalah upaya yang dilakukan oleh Nabi Musa. Pertama Nabi Musa berdoa. Ya Pak ya, ia meminta kepada Allah. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa untuk melakukan apa? Melakukan ikhtiar. Ya Pak ya, ikhtiarnya apa Pak? Musa diperintahkan untuk memukul batu. Lalu kemudian keluar air sebagai rezeki bagi Bani Israel. Nah di sini sebab yang diupayakan oleh Nabi Musa tidak disebutkan oleh Allah dengan rizki yang diberikan. Tapi rizki itu dinisbatkan oleh Allah langsung kepada dirinya gitu Pak ya. Nah di sini yang mesti kita pahami bahwa urusan rezeki ini semuanya berada di tangan dan atas ketentuan Allah. Adapun manusia hanya sebatas melakukan sebab. Ya Pak ya. Nah sekarang pertanyaannya, sejauh mana sebab dapat mempengaruhi rezeki? Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya. Ya Pak ya. Sesungguhnya tidak akan mempengaruhi sebuah sebab ya. Sebuah sebab tidak akan mempengaruhi banyak atau tidaknya rezeki. Jadi sebab dipandang oleh Ahlus Sunnah hanya sebatas ibadah. Ya Pak ya. Jadi katakan misalkan kita hendak mendapatkan rezeki dari Allah. Kita lakukan usaha. Katakan misalkan berdagang gitu Pak ya. Nah ini usaha dalam bentuk dagang dipandang Ahlus Sunnah sebagai ibadah.
Ya, karena perintah di dalam Al-Quran ya banyak sekali yang menganjurkan agar kita melakukan usaha. Ya Pak ya. Ya contoh misalkan di surat Jumu'ah ya Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila kalian sudah selesai menunaikan sholat, maka bertebaranlah untuk mencari apa? Karunia, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertebaran dalam rangka untuk melakukan upaya, ini bentuknya perintah dari Allah. Nah, menjalankan sesuatu yang diperintahkan Allah, ini ibadah. Akan tetapi mesti diniatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, sebab atau upaya yang dilakukan oleh manusia dipandang Ahlus Sunnah hanya sebatas ibadah. Apakah ia akan mempengaruhi rezeki seseorang? Tidak. Karena rezeki mutlak adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun manusia yang berkuasa hak untuk hal tersebut. Ya, tidak satu pun manusia yang bisa mengatur rezekinya seperti apa, tidak. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi untuk melakukan kerusakan. Nah, kerusakan yang dimaksud di sini Pak, yaitu kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimaksud dengan kerusakan di sini secara khusus. Adapun secara umum, ya kerusakan yang dimaksud di sini ya semua dosa-dosa atau maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini semuanya tidak boleh dilakukan di muka bumi ini. Maka dalam hal ini Syekh Utsaimin menafsirkan ayat ini Pak ya dengan ayat yang lain. Beliau mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan baik di lautan atau di daratan bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau nggak salah ayat ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi ayat ini adalah tafsir dari ayat yang selalu dijadikan oleh orang-orang sebagai motivasi terhadap orang lain gitu ya. Jadi dalam rangka memotivasi, ya banyak yang mengutip sebuah ayat dari Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu harus berubah. Gitu kan ya. Kalau bukan kamu ya nasibmu gak akan berubah. Nasibmu gak akan dirubah oleh Allah. Ya. Jadi wallahu alam, adapun perubahan yang dilakukan oleh manusia konotasinya adalah keburukan. Ya. Jadi perubahan yang dilakukan oleh manusia konotasinya adalah kerusakan. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah tadi ya, telah nyata kerusakan di laut dan di daratan karena perbuatan manusia. Jadi perubahan yang dilakukan oleh manusia identiknya dengan kerusakan. Ya, jadi keliru sekali Pak kalau kita mengatakan kalau kamu nggak merubah dirimu, Allah nggak bakal merubah kamu. Keliru. Ya, baik. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya beberapa hal yang mesti kita lihat dari bagian akhir ayat ini Pak ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu washrabu mir rizqillah. Ya. Makan dan minumlah dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Ini perintah. Ya Pak ya. Ini perintah. Kemudian wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Ini adalah larangan. Nah,
Dua hal yang disebutkan oleh Allah di bagian akhir ayat ini merupakan konsekuensi dari rukun la ilaha illallah. Ya Pak ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa rukun la ilaha illallah yang pertama adalah nafi. Kemudian yang kedua isbat. Di akhir ayat ini, nafi dan isbat tersebut mesti kita aplikasikan. Mesti kita praktekkan. Artinya apa? Saat kita mendapatkan nikmat dari Allah, apa hal yang mesti kita upayakan? Yang mesti kita upayakan adalah menetapkan syukur. Ini isbatnya Pak. Ya, ini isbatnya. Kita diberikan makan oleh Allah, kita syukuri. Kita diberikan minum dan nikmat-nikmat yang lain, kita syukuri. Ini yang mesti kita tetapkan di sini. Kemudian yang mesti kita hindari, yaitu melakukan kerusakan dengan nikmat yang Allah berikan. Ya Pak ya. Jadi kita dilarang melakukan kerusakan dengan nikmat yang Allah berikan. Nah ini an-nafyu, sesuatu yang mesti dihindari. Ya. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mesti dijauhi. Ya. Nah, termasuk di sini apabila kita mendapatkan nikmat, lalu dengan nikmat itu kita menyombongkan diri kita. Nah, ini sesuatu yang mesti dijauhi. Sesuatu yang mesti dihindari, Pak. Kenapa demikian? Karena itulah yang Allah sebutkan tadi di dalam ayat ini bahwa rezeki itu dari Allah gitu ya. Nah, kalau misalkan kita memandang rezeki itu milik kita, ya udah, disinilah terjadi apa? Kesombongan. Ya. Jadi pada intinya yang ingin saya sampaikan di bagian akhir ayat ini, kita harus menegakkan sikap al-wala dan al-barra. Ya Pak ya. Al-walanya dengan cara bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian al-barra'nya jangan sampai menggunakan nikmat tersebut untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian berikutnya yang hendak disampaikan adalah kandungan atau intisari yang dapat kita petik dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, berdasarkan ayat yang mulia ini, dapat kita pahami sebagai intisari bahwa disyariatkan meminta air, katakan air hujan gitu Pak ya, atau istisqa di saat terjadi apa? Kekeringan. Ya, jadi disyariatkan meminta air hujan apabila terjadi kekeringan. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kita ketahui bahwa sesungguhnya air hujan adalah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari air hujan inilah ada air-air yang lain gitu ya. Katakan misalkan bumi mengandung air, itu semuanya sumbernya dari air hujan. Nah, air hujan ini adalah sesuatu yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi tidak satu pun makhluk yang bisa menguasai apa? Air hujan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura." Katakanlah, apakah kalian pernah melihat di saat air menjadi kering? Faman ya'tikum ma'in, lalu siapa yang mendatangkan kepada kalian air yang mengalir? Nah, tentunya
jawaban dari ayat ini yang mendatangkan air itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi air ini adalah sesuatu yang berada di dalam kekuasaan Allah semata. Nah, sementara kita ketahui bahwa nikmat yang paling besar kegunaannya bagi manusia adalah air. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ashir, Pak. Beliau mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ayat yang menjelaskan tentang nikmat air yang diberikan kepada Bani Israel? Sementara di ayat-ayat sebelumnya Allah sudah bicara tentang apa? Naungan gitu, Pak ya. Allah sudah berbicara tentang manna dan salwa. Nah, di akhir kenapa baru dibicarakan tentang air? Nah, Ibnu Ashir mengatakan karena air inilah pokok dari segalanya. Manusia ya sangat membutuhkan air, dan ini kebutuhan utama mereka gitu ya. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala terkait kebutuhan air ini. Maka oleh karena itu ya sekali lagi, apabila terjadi kekeringan disyariatkan untuk melakukan apa? Istisqa, meminta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Adapun caranya seperti yang disampaikan tadi Pak ya, bisa dengan berdoa secara langsung kepada Allah, kemudian bisa dengan cara melakukan apa? Salat sunnah 2 rakaat yang disebut dalam ilmu fikih salat al-istisqa. Kemudian tata cara berdoa dalam hal ini karena memang urgen ya Pak ya, seperti dijelaskan di dalam hadis ya, tangan betul-betul terangkat tinggi sampai ketiak kita itu terbuka gitu ya. Nah, jadi melebihi kepala, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan apa? Kebutuhan air itu sesuatu yang urgen, sesuatu yang sangat penting gitu Pak ya. Nah, ini intisari pertama. Kemudian intisari kedua yang mesti kita petik dari ayat ini, saat kita meminta didoakan oleh orang lain, baik untuk manfaat, ya, baik untuk mendapatkan manfaat dari Allah seperti ayat ini Pak. Bani Israel butuh manfaat berupa air minum. Nah, mereka meminta Nabi Musa agar berdoa kepada Allah. Nah, ini namanya dalam bab tauhid atau dalam ilmu tauhid apa Pak? Ya, tawassul. Ya Pak ya, ini namanya tawassul. Sebetulnya Bani Israel bisa saja meminta kepada Allah secara langsung, secara personal, bisa aja gitu ya. Tapi mereka mendatangi Nabi Musa lalu meminta kepada Nabi Musa supaya Musa yang berdoa. Ya, nah ini disebut dalam ilmu tauhid dengan istilah tawassul. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kebolehan tawassul ini mesti dengan syarat-syarat tertentu. Ya Pak ya. Nah, syarat yang pertama, tawassul diperbolehkan apabila orang yang hendak kita mintai doanya masih dalam keadaan hidup. Yang pertama Pak. Ya. Nah, kalau misalkan orang yang kita mintai doanya udah meninggal, bahkan udah berada di dalam kubur, ini tidak boleh Pak. Ya, ini tawassul yang dilarang. Maka oleh karena itu ya tidak boleh meminta kepada kuburan, nggak boleh meminta kepada pokoknya benda mati nggak boleh, ya Pak ya. Jadi syarat tawassul mesti orang yang bersangkutan yang dimintai doanya masih dalam keadaan hidup. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Nabi kita pun sama gitu ya. Dia didatangi oleh Arab Badawi tadi. Lalu si Arab Badawi meminta Nabi untuk mendoakan supaya Allah menurunkan hujan. Kemudian sama gitu ya. Sama keadaannya ya dengan hadis Aisyah tadi ya. Nah, wallahu a'lam jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau misalkan sekarang
kita meminta kepada Nabi, ya, baik secara langsung atau dengan keutamaan dan kemuliaan Nabi gitu ya. Kira-kira apakah ini masih diperbolehkan? Artinya banyak dari kaum muslimin yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bijahin Nabi misalkan gitu ya. Apakah ini masih diperbolehkan dalam keadaan sekarang? Tidak diperbolehkan karena Nabi kita udah wafat. Ya Pak ya, karena Nabi kita udah wafat. Ya. Baik secara fisik atau secara kedudukan atau kemuliaan tidak lagi diperkenankan bertawassul dengan Nabi kita karena Nabi kita udah wafat. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian tawassul yang diperbolehkan berikutnya sesuai dengan dalil ya Pak ya bertawassul dengan menggunakan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang bagus. Maka berdoalah kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut. Maka ulama-ulama kita bersepakat apabila kita berdoa akan lebih bagus gitu Pak ya. Akan lebih bagus jika kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan semua kebutuhan umat manusia untuk hidup terdapat di dalam Asmaul Husna. Maka apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini, sesungguhnya apabila kita cari ke dalam Asmaul Husna, pasti ada pintunya. Ya, jadi berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna ini termasuk tawassul, iya. Tapi ini tawassul yang diperintahkan. Kemudian selanjutnya tawassul yang diperintahkan yaitu berdoa kepada Allah dengan mengatasnamakan amal ibadah terbaik kita. Nah, itu diperbolehkan ya Pak ya. Ini dalilnya apa Pak? 3 laki-laki yang sedang terkurung di dalam gua ya Pak ya. Lalu batu besar kata Nabi datang menumbat pintu gua tersebut. Nah 3 laki-laki ini berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan dengan bertawassul menggunakan apa? Menggunakan amal ibadah terbaik mereka. Ya, jadi ini intisari kedua yang mesti kita petik di sini. Tawassul dengan cara meminta doa dari orang lain baru dibenarkan di saat yang bersangkutan masih dalam keadaan hidup. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, intisari ketiga yang mesti kita petik di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keajaiban tongkat yang dimiliki Nabi Musa. Hanya saja Allah tidak bicara tentang sifat bentuk dari tongkat tersebut. Maka bagi seseorang yang berakidah Ahlus Sunnah tidak dibenarkan bertanya tentang bagaimana keadaan tongkat Nabi Musa. Ya Pak ya. Jadi nggak perlu. Artinya tongkat Nabi Musa ukurannya berapa? Ini nggak dibutuhkan oleh umat Islam dalam rangka baiknya agama mereka. Enggak. Tongkat Nabi Musa kira-kira bahannya dari apa ya? Dari timahkah atau dari kayu gitu ya? Nah ini nggak dibutuhkan oleh seorang muslim untuk baiknya sempurnanya ibadah mereka kepada Allah. Tongkat Nabi Musa itu adanya sekarang di mana gitu ya? Bahkan jangan salah Pak, banyak orang yang mencari tongkat Nabi Musa ada di mana. Ya, seandainya ketemu, hal ini nggak akan menjadi sesuatu yang akan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Maka oleh karena itu ya, sesuatu yang didiamkan oleh Al-Quran nggak perlu kita bicarakan. Sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran nggak perlu kita dalami seperti apa gitu Pak. Cukup apa yang dijelaskan oleh Al-Quran itu saja yang perlu kita upayakan untuk dipahami. Karena apa? Yang dijelaskan oleh Allah
itulah yang akan menyebabkan keimanan kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ya kaum muslimin di zaman sekarang itu banyak yang aneh-aneh gitu ya. Jadi nggak usah bicara tongkat Nabi Musa, pedang Ali bin Abi Thalib juga. Wallahu alam apakah ini benar atau enggak gitu ya. Rambut Nabi kita gitu ya. Jadi ini semuanya kalaupun benar bendanya yang itu gitu ya, nggak ada pengaruhnya Pak sama ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masa iya dengan melihat rambut aja takwa kita bertambah? Masa iya dengan melihat sendal Nabi, kalau misalkan benar sendal Nabi ya, lalu keimanan kita bertambah enggak? Jadi keimanan kita bertambah kepada Allah bil amal as-salihah, dengan amal-amal salih. Jadi ini yang mesti kita upayakan, bukan berburu sesuatu yang tidak direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat ini Allah menjelaskan, ya, pancuran air yang keluar dari batu tersebut sebanyak 12 pancuran. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya, ini menunjukkan keluasan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan keluasan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, bicara soal keluasan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang disepakati oleh umat manusia. Ya, Pak ya? Ini adalah sesuatu yang disepakati oleh umat manusia. Artinya, apabila seseorang kita tanya, kira-kira besaran mana nikmat dengan ujian? Pasti semuanya menjawab nikmat jauh lebih besar. Karena memang fakta gitu Pak. Karena memang fakta. Nggak bisa dipungkiri gitu. Ya katakan 1 minggu ini jumlah harinya berapa Pak? 7 hari. Saya mau nanya, selama 7 hari ini ada yang sakit? Itu Pak. Ya. Kalaupun ada yang sakit, apakah sepanjang hari di 1 minggu ini sakit itu terus-terusan? Kita perluas sebulan. Apakah di setiap bulannya kita sakit? Tidak semuanya seperti itu Pak ya. Jadi kebanyakan kita 1 bulan insya Allah nggak sakit gitu ya. Gimana 1 tahun? Gimana dari awal hidup kita sampai sekarang, banyakan mana sakit sama sehat? Sehat. Jadi wallahu a'lam, keluasan nikmat Allah itu nggak bisa dipungkiri. Makanya Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah itu nggak bakal bisa karena banyaknya, Pak. Kemudian Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada kalian kautsar, banyak. Jadi saat Allah bicara soal nikmat, konotasinya tuh banyak. Coba Bapak lihat saat Allah bicara soal ujian, Allah mengatakan sedikit. Ya, Allah mengatakan sedikit. Seperti di surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan walanabluwannakum bisyai'in. Kami pasti akan menguji kalian bisyai'in. Imam Ibnu Katsir menafsirkan syai' dhail, secuil. Jadi sedikit sekali ujian itu Pak ya. Cuman manusia selalu didominasi oleh syahwat. Nikmat yang banyak, lalu kemudian setelah itu Allah berikan ujian yang sedikit. Mana yang dipandang oleh manusia Pak? Ujiannya yang dipandang oleh manusia, lupa sama nikmat yang udah banyak. Nah, itu manusia itu Pak. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang karena memang karakter kita itu suka ingkar terhadap nikmat. Sedikit aja ujian, udah ternyata ini yang jadi ukuran bagi kita gitu ya. Adapun nikmat tidak pernah jadi tolak ukur bagi kita. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, ya 12 pancuran ini tujuannya untuk apa? Ya tadi Syekh Utsaimin mengatakan supaya mereka dijauhkan dari permusuhan. Nah jemaah sekalian yang mesti kita pahami ya, bicara soal rezeki atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ini udah masing-masing Pak. Ya. Jadi di sini satu suku punya satu pancuran gitu loh. Nah bicara soal rezeki, setiap manusia itu masing-masing
Rezeki itu nggak bakal tertukar dengan orang lain. Ya, makanya ya, walau alam, takdir kita itu ya, kalau ditinjau dari ilmu bahasa, sama dengan apa Pak? Dengan baju yang kita kenakan. Jadi kalau kita datang ke tukang jahit, minta dijahitkan baju, kira-kira ukuran baju yang kita minta pakai ukuran orang lain atau bukan? Saya mau bikin baju Pak, ini datang ke tukang jahit ya, bagus pokoknya. Giliran diukur nggak mau, saya maunya pakai ukuran dia gitu. Hasilnya bakal gimana tuh Pak? Ya nggak bagus gitu ya. Nah seperti itu keadaan takdir rezeki umat manusia itu. Artinya masing-masing punya ukuran sendiri-sendiri. Masing-masing punya bentuk sendiri-sendiri. Jadi wallahualam tidak ada cerita nikmat tertukar, nggak ada Pak. Maka oleh karena itu jangan sampai nikmat membuat kita bermusuhan dalam arti hasad. Nggak boleh Pak. Jadi hasad terhadap orang lain. Masalahnya apa? Karena nikmat yang didapatkan oleh orang tersebut. Nah ini apa namanya? Bobrok sekali gitu Pak ya. Buruk sekali nih orang seperti ini ya. Jadi menuduh Allah dengan hal yang tidak-tidak gitu ya. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan pancuran terhadap masing-masing kabilah. Artinya apa? Pemahaman yang mesti kita ambil sebagai intisari, rezeki kita udah betul-betul peruntukannya untuk kita. Punya orang lain ya udah, punya dia gitu ya. Jangan berharap punya orang lain jadi milik kita. Kalau ini menjadi sebuah tindakan sehingga kita melakukan hal-hal yang abnormal terhadap orang tersebut, udah, ini hasad Pak. Dosanya sangat besar. Ya, dosanya sangat besar. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, qad alima kullu unasim masyrabahum. Ya. Mereka udah tahu tempat pancuran air masing-masing. Nah ini nih. Jadi kita mesti tahu gitu ya. Mesti berilmu tentang takdir kita itu seperti apa gitu ya. Jadi walau alam, jangan sampai kita buta terhadap takdir. Keimanan kita terhadap takdir itu mesti diperkuat dengan ilmu. Supaya apa? Kita selamat dari hasad tadi Pak. Supaya kita selamat dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya kita sih nggak hasad sama orang lain. Cuma nama Allah suudzon. Allah jahat banget sama saya gitu ya. Dari kapan Allah itu punya sifat jahat? Ya, Allah itu Arhamur Rahimin. Segalanya kasih sayang gitu ya. Jadi jangan sampai kita suudzon kepada Allah karena nggak tahu ilmu terhadap apa? Keimanan terhadap takdir. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, kulu washrabu min rizqillah. Ya, kita makan apa saja yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Tugas kita apa Pak? Saat dapat nikmat syukur. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, masih ingat gak Pak? Rukunnya berapa? Pengakuan di dalam hati, kemudian pengakuan dalam ucapan, perbuatan. Ya, ini syukur tuh. Jadi di hati mesti kita akui nikmat itu seperti ayat tadi Pak, datang dan milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa di hati ini punya saya, jangan. Jangan pernah merasa di hati ini kan karena saya begini-begini sehingga dapat nikmat seperti ini. Ya, nggak boleh. Ya, jadi walau alam, ya udah sering kita sampaikan di sini ya, kesesatan siapa namanya Pak? Korun ya. Kesesatan korun itu di sini karena ia memandang nikmat itu bukan dari Allah, tapi karena ia profesional, karena ia orang yang berilmu. Nah, ini bahaya ini, syirik, termasuk syirik. Namanya syirkut ta'til. Ya, menafikan peranan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya, syukur itu harus kita ucapkan melalui lisan kita. Makanya dalam sholat kita diwajibkan membaca suratul Fatihah di ayat pertama atau ayat kedua, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat pertama atau ayat kedua? Ada yang mengatakan ayat kedua, ada yang mengatakan ayat pertama. Terserah ya, terserah.
Nah, jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ya. Kemudian ya dalam bentuk perbuatan kita harus buktikan kita itu bersyukur. Artinya apa? Nikmat kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya. Kalau seandainya ada satu tetes nikmat yang kita belanjakan untuk maksiat kepada Allah, bahaya. Ya bahaya. Maka oleh karena itu hati-hati saat membelanjakan apa? Membelanjakan nikmat. Nah, jemaah sekalian, apabila nikmat kita belanjakan di jalan Allah, paling tidak ya Pak ya, kita berikan sebagai nafkah untuk keluarga kita. Ini sudah termasuk sedekah Pak. Ya, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id, saya lupa siapa Pak ya, nama sahabatnya. Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu apa? Itu sedekah. Hadis dari Ibnu Mas'ud ya, dari Ibnu Mas'ud. Itu sedekah. Jadi minimal terhadap keluarga kita insya Allah ya kita belanjakan tuh harta ya. Itu kalau misalkan diikhlaskan ya jadi sedekah. Jadi gunakanlah harta itu untuk apa? Untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini yang bisa disampaikan insya Allah bermanfaat. Ada pertanyaan Pak? Ya. Tadi bicara masalah lingkungan, kan ada ayat yang masyhur yang itu kan barang siapa yang bersyukur amal barang siapa yang tidak bersyukur tidak ada mungkin itu kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari pada saat kita bersyukur ditambah itu dalam bentuk apa? Apakah itu sudah ditambah dalam kondisi kehidupan yang berjalan di dunia ini, apalagi ini juga sebaliknya yang tadi sebelumnya satu sama saja terus sebelumnya satu lebih. Apakah ini juga berlaku langsung di dunia atau nanti di akhirat? Baik. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, Allah janjikan tambahan nikmat, ya. Ini sama dengan ayat yang disampaikan oleh Allah di surat Al-Baqarah juga, Pak ya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Jadi akan ditambahkan oleh Allah, akan dilipat gandakan oleh Allah minimal 10, bahkan bisa berapa? 700 kali lipat. Ya. Kemudian apabila seseorang ingkar terhadap nikmat Allah, Allah ancam dengan adab yang sangat pedih. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kedua-duanya bisa terjadi di masa kehidupan di atas dunia ini atau nanti di akhirat? Ya bisa. Bisa terjadi di kehidupan dunia ini. Bisa juga diundur oleh Allah di kehidupan akhirat nanti. Yang jelas, tambahan nikmat bagi orang yang bersyukur ini janji Allah. Persoalan apakah disegerakan di bumi ini kembali kepada hikmah Allah. Ya Pak ya, kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut hikmah dalam ilmu Allah, tambahan nikmat ini tidak membuat kita rusak di bumi ini, ya Allah berikan di bumi ini. Ya. Kalau misalkan dalam ilmu Allah tambahan nikmat ini bakal merusak kita, ya bisa saja nanti diundur saat nanti kita sudah berada di akhirat. Sama dengan adabnya juga begitu. Kalau misalkan di dunia ini adab ini perlu untuk menjadikan kita tersadar, ya bisa aja disegerakan oleh Allah. Akan tetapi kalau misalkan Allah menghendaki nikmat itu agar supaya menjadi istidraj, ya Pak ya, nikmat itu supaya menjadi istidraj. Jadi Allah menghendaki agar kita lebih sesat gitu ya. Ya Allah undur adabnya. Jadi nikmat aja tuh yang diberikan sehingga kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah, ancaman adab yang pedih itu nanti di akhirat akan Allah berikan. Nah, jemaah sekalian, sekarang pertanyaannya,
kalau misalkan Allah lipat gandakan di bumi ini, ya, kira-kira lebih bahagia mana? Ya, pelipat gandaan itu kita terima di bumi ini dibanding pelipat gandaan itu kita dapatkan nanti di akhirat. Kira-kira bahagia mana? Ini. Nah ini persoalannya Pak. Jadi kita tuh secara syahwat yang menghendaki pelipat gandaan itu di dunia ini. Makanya kalau ditanya, kamu infak kenapa sih? Biar dapat 700 kali lipat. Biar dapat 700 kali lipat. Konotasinya apa? Di dunia ini. Nah sesungguhnya apa yang Allah berikan kelak di yaumil akhir itu lebih bagus Pak. Jadi Allah menunda pelipat gandaan dari infak sedekah kita, lalu kemudian nanti baru diberikan di akhirat. Ini jauh lebih sempurna. Alasannya apa? Yang pertama, kalau Allah lipat gandakan, ini justru menjadi ujian besar. Ya Pak ya. Jadi Bapak bayangkan contohnya ya, Bapak punya uang 100.000. Lalu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi berapa tuh Pak? Ujiannya makin besar Pak. Ya, ujiannya makin besar. Ya, ujiannya makin besar. Karena nikmat makin besar, berarti ujian juga makin besar. Itu yang pertama. Jadi penambahan di dunia ini hakikatnya ujian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan di dunia ini Allah berikan penambahan tersebut, sesungguhnya penambahan itu tidak dinikmati oleh kita secara personal. Bisa dipahami Pak maksudnya? Bapak kalau misalkan dapat pelipat gandaan di dunia ini, otomatis yang lain ikut. Yang lain ikut ambil bagian gitu loh Pak. Kalau nanti Bapak wafat, ini nikmat ini bakal beralih kepada orang lain. Jadi nggak mutlak hanya untuk Bapak secara pribadi gitu ya. Tapi kalau di akhirat nanti itu hanya untuk Bapak, bukan untuk orang lain. Ya. Jadi wallahu a'lam jawaban konkretnya ya Pak ya. Bisa saja Allah segerakan di dunia ini ya. Bisa saja Allah tunda nanti di akhirat. Cuman bicara soal keinginan atas balasan kebaikan bagi orang-orang yang beriman tentu lebih menginginkan hal itu di akhirat ya. Baik. Sampai di sini yang bisa disampaikan, insya Allah bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.